manfaat dari bermain bola gitu. Kira-kira apa aja sih manfaat hanya dari sekedar bola ya? Apa aja sih manfaatnya? Selain menyehatkan badan, ya kan, pasti ada manfaat-manfaat lainnya. Misalnya dari sisi psikologisnya, manfaat apa yang bisa kita dapatkan untuk membantu stimulasi perkembangan anak-anak kita gitu. Nah, oke. Ya, manfaat pertamanya adalah pemahaman instruksi, ya kan? Anak paham nggak sama instruksi yang kita berikan dari kegiatan awal, misalnya dari pemanasan nih, ya kan? Anak paham nggak nih saat pemanasan berlangsung, misalnya disuruh berlari atau ayo jongkok atau kegiatan apa gitu ketika pemanasan gitu. Pemahaman instruksi ini berkaitan dengan nantinya anak paham nggak ketika dalam sekolah ya. Ketika dalam sekolah itu nanti anak kira-kira paham nggak ya instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Anak paham nggak pelajaran yang diberikan oleh guru atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru, anak bisa mengerjakannya nggak ya gitu. Itu kita menstimulasi untuk anak bisa memahami instruksi-instruksi yang diberikan. Manfaat yang kedua itu adalah melatih fokus. Nah, melatih fokus di sini misalnya hanya dari sekedar bola, contohnya bola basket. Nah, bola basket ini kita pasti punya tujuan dong ketika kita bermain bola basket. Tujuannya apa sih? Tujuannya pasti memasukkan bola ini ke dalam ring, kan? Nah, berarti kita sudah tahu nih, oh target kita harus bisa memasukkan bola ini ke dalam ring, gitu. Berarti secara nggak langsung ketika kita bermain bola basket itu kita bisa fokus, melatih fokusnya itu dengan cara fokus kita adalah ke dalam ring itu, kita harus bisa memasukkannya gitu. Nah, gimana cara untuk melatih kayak gitu? Beberapa literatur atau pelatihan yang pernah aku ikutin, kegiatan-kegiatannya simpel, misalnya kayak kita melempar bola misalnya dari dada nih, melempar bola dada gitu ke lawan kita gitu. Nah, itu kan sama saja kita kayak melatih fokus. Oh, kita harus bisa fokus bisa melempar bola dan si lawan kita itu bisa menangkap bola yang kita lempar gitu. Itu kan salah satu hal untuk bisa melatih fokus. Terus kemudian menangkap bola. Jadi bukan hanya kita yang melempar, tapi kita yang menangkap bola gitu. Terus apalagi melatih fokus? Melompat itu karena terkait dengan keseimbangan gitu. Ternyata keseimbangan melompat itu menjadi salah satu aktivitas ketika ada orang yang memberikan instruksi, dia fokus nggak gitu kan, dia fokus nggak untuk bisa mengikuti instruksi itu. Terus selain itu berkaitan dengan keseimbangan gitu untuk melompat. Terus habis itu mendribble, menendang, itu merupakan salah satu aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk melatih fokus. Manfaat yang ketiga itu adalah yang berkaitan dengan motorik. Jadi bisa melatih motorik, kemampuan motorik anak. Kenapa? Motoriknya itu bisa yang berkaitan dengan tangan gitu kan, atau yang berkaitan dengan kaki, kekuatan otot-otot kaki. Nah, manfaatnya apa sih? Kalau yang berkaitan dengan otot tangan nih, ternyata manfaatnya itu nanti ketika sekolah itu bisa menguatkan otot-otot tangan anak gitu. Jadi kemampuan menulis itu dasarnya itu dari penguatan di otot tangan karena berkaitan dengan motorik halusnya gitu. Nah, untuk video lengkapnya stimulasi motorik halus ada di video-video sebelumnya ya, bisa ditonton. Nah, kalau misalnya otot-otot kaki itu motorik kasar, jadi dia lebih kayak kemampuan dia untuk bisa menendang, melompat, itu berkaitan dengan motorik kasar gitu, yang berkaitan dengan otot-otot kaki. Nah, kalau motorik halus ini dia nanti kaitannya dengan kemampuan dia menulis gitu. Jadi cara dia bisa melempar bola itu berkaitan dengan
kekuatan dari otot tangannya gitu. Terus kalau misalnya otot kaki atau kayak apa sih manfaatnya ketika kita melompat, berjalan lurus, itu apa sih gitu kan. Ternyata itu tuh bisa melatih keseimbangan, dan keseimbangan itu ada kaitannya dengan kemampuan kita memahami bahasa gitu. Kita paham eh, apa ya namanya, kita bisa memahami eh, setiap kalimat atau omongan orang, itu kita bisa paham apa enggak. Itu salah satunya adalah kemampuan keseimbangan gitu. Nah, eh, itu bisa dilihat dari kemampuan kita melompat itu tadi, terus berjalan lurus, lari lurus, larinya itu lari maju mundur lurus, jalan juga maju mundur lurus, seperti itu. Oke, selanjutnya manfaat keempat yaitu melatih kemampuan koordinasi antara visual dan motoriknya. Apa sih sebenarnya kemampuan koordinasi visual motorik? Jadi dia bisa mengkoordinasikan ketika dia melihat sesuatu, dia harus melakukan apa gitu. Kaitannya apa gitu kan? Ternyata nih kemampuan koordinasi visual motorik itu berkaitan dengan pemahaman kita terhadap sebuah bahasa, terus kemampuan kita terhadap mempersepsikan suatu permasalahan atau apapun itu. Jadi kemampuan kita bisa menangkap dan mempersepsikan sesuatu. Nah, itu makanya kenapa visual motorik itu, ketika kita harus melakukan stimulasi visual motorik itu penting gitu, karena berkaitan dengan penalaran kita gitu. Nah, apa sih kegiatannya yang berkaitan dengan itu? Kegiatannya itu tadi, dari sekedar bola itu, misalnya kita melempar atau kita menangkap bola, kan secara nggak langsung kita melihat nih, oh ada bola datang, berarti kita harus ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Ketika bola datang, berarti kita harus menangkapnya. Itu adalah motoriknya. Visualnya kita melihat, oh ada bola nih, gitu. Sama halnya kalau misalnya di bola tendang, bola sepak. Nah, ketika ada bola, kapan kita harus bisa menendang itu, gitu kan, sampai akhirnya bola itu masuk ke dalam gawang, gitu. Nah, untuk kemampuan visual motorik ini, ketika kita bisa memahami, misalnya persepsinya bagus, pemahaman bahasanya bagus. Nah, manfaatnya apa? Jadi ketika kita berada di sekolah, anak paham nggak sih sama instruksi dari guru? Balik lagi ke situ. Jadi anak sebenarnya gini, gimana sih cara anak itu bisa tahu bahwa anak itu paham. Nah, anak itu paham itu adalah ketika anak bisa memahami itu. Jadi bukan hanya plok-plok dia meniru gitu, atau plok-plok dia istilahnya dia bisa mengutarakan kembali apa yang dia pahami, seperti itu. Untuk manfaat yang kelima, ternyata bola ini kita bisa mengenalkan anak terhadap warna, bentuk, atau perbedaan ukuran gitu. Warna itu misalnya ini adalah warna hijau gitu kan, atau kita menggunakan warna yang lain gitu, beberapa bola. Terus kalau bentuk, kita bisa mengetahui ini adalah, kalau 3 dimensinya ini bentuknya bola, bulat, seperti itu. Terus selain itu, untuk menginformasikan, memberitahu pada anak perbedaan ukuran gitu. Misalnya kita mempunyai bola yang satu ini ada bola yang besar nih. Terus atau kita mempunyai bola basket kan cenderung lebih besar lagi gitu. Nah, ini lebih besar yang mana nih antara bola basket dengan bola sepak gitu. Atau misalnya kita ada bola nih yang kecil. Nah, misalnya ini bolanya lebih besar loh dibandingkan bola yang satunya gitu. Nah, itu merupakan salah satu manfaat yang bisa kita ambil dari sebuah bola. Oke, selain itu kita juga bisa mengenalkan anak pada jumlah atau bilangan gitu. Misalnya ketika ada beberapa bola, kita bisa mengenalkan ini jumlahnya ada 1, misalnya 1 buah bola. Nah, ketika ada 2, misalnya 1 ditambah 1
sama dengan 2. Jadi kamu memiliki 2 bola. Nah, karena anak-anak itu masih konkret gitu pemikirannya, yaitu jadi lebih ketika ada objeknya itu secara langsung anak bisa lebih memahami gitu. Nah, manfaat-manfaat yang tadi itu yang untuk bisa mengenal warna, bentuk, atau jumlah dan bilangan itu nanti akan memudahkan anak ketika sekolah gitu. Selain itu, manfaatnya pasti bisa menambah kelekatan nih, kelekatan, keintiman antara anak dan orang tua gitu. Jadi kenapa bisa menambah kelekatan? Karena adanya interaksi antara anak dan orang tua itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi sebenarnya anak membutuhkan interaksinya itu. Ketika kita berkomunikasi sama anak, anak paham nggak apa yang kita omongin, dan orang tua bisa memahami nggak apa yang diinginkan anak gitu. Itu salah satu hal yang terpenting, manfaat dari permainan bola. Yang terakhir nih, kita bisa mengajarkan anak untuk berbagi. Kenapa berbagi? Karena secara nggak langsung ketika kita bermain bola basket atau bola sepak, kan itu hanya satu bola yang dimainkan secara kelompok gitu ya, grup. Nah, dari satu bola kita harus bisa membagi bola itu ke beberapa orang gitu. Jadi kita harus bisa sharing. Nah, kita bisa mengajarkan anak untuk sharing. Itu salah satunya manfaat ketika kita bermain bola. Nah, sebenarnya hanya dari sebuah bola nih, atau hanya dari permainan bola aja, itu kita bisa memiliki banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya mainannya ada di rumah tuh gak banyak loh, cuman sedikit tuh. Oh, jangan khawatir ibu-ibu, jangan khawatir. Jadi sebenarnya beberapa mainan aja itu memiliki banyak manfaatnya yang bisa ibu-ibu lakukan, yang bisa ibu berikan untuk menstimulasi perkembangan anak. Jadi jangan pesimis, meskipun misalnya nggak ada yang lainnya, gunakan aja yang ada. Pasti ada manfaatnya. Permainan-permainan yang ada di rumah itu pasti ada manfaatnya. Tapi memang kita harus lebih tahu lagi, lebih mencari tahu lagi nih kira-kira apa sih manfaatnya gitu kan. Nah, kalau sekarang ini kebetulan lagi membahas tentang manfaat dari bola ya kan, dan permainan yang seperti apa sih gitu yang bisa menstimulasi perkembangan anak. Nah, kira-kira mungkin ada sarannya dari bunda-bunda sekalian atau bapak-bapak sekalian, yang permainan apa lagi atau kegiatan apa lagi atau aktivitas apa lagi yang mungkin bisa dijadikan contoh atau kita kupas tuntas nih, kira-kira manfaatnya apa ya dari sisi psikologis? Bisa komen di bawah ya. Oke, ditunggu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.